Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Pratiwi, NPM 018 dari kelas A1 Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan rasio profitabilitas dan analisis perusahaan PT XL Axiata Tbk yang saya ambil. Lalu, apa sih rasio profitabilitas itu? Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan, di mana rasio ini tuh memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Ada pula tujuan rasio profitabilitas. Yang pertama itu adalah untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu. Yang kedua, untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun yang sekarang. Lalu yang ketiga adalah untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu. Yang keempat, untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Yang kelima adalah untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri. Lalu yang terakhir adalah untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri. Nah, selanjutnya adalah manfaat rasio profitabilitas. Pada manfaat rasio profitabilitas ini ada 5 macam, yaitu yang pertama, untuk mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode. Lalu yang kedua, untuk mengetahui posisi laba perusahaan dari tahun sebelumnya dengan tahun yang sekarang. Lalu yang ketiga itu mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu. Yang keempat, mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Lalu yang terakhir adalah mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan, baik modal pinjaman maupun modal sendiri. Selanjutnya adalah jenis-jenis rasio profitabilitas. Jenis-jenis rasio profitabilitas yang pertama itu adalah profit margin on sales, yaitu salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan. Adapun rumus untuk menghitung profit margin on sales itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah untuk menghitung margin laba kotor, dan yang kedua adalah untuk menghitung margin laba bersih. Nah, untuk margin laba kotor itu rumusnya adalah profit margin sama dengan penjualan bersih dikurangi HPP dibagi dengan sales. Lalu yang kedua itu laba bersih. Itu tuh rumusnya net profit margin sama dengan earning after interest and tax dibagi dengan sales. Nah, di situ juga ada perhitungan analisis dari perusahaan saya PT XL Axiata itu margin on sales-nya itu, profit margin on sales-nya itu sebesar 62% pada tahun 2018 dan 60% pada tahun 2019. Jadi, jika rata-rata industri untuk profit margin itu adalah 60%, maka margin laba perusahaan pada tahun 2018 dan tahun 2019 itu sudah bisa dikatakan baik karena sudah berada di atas rata-rata industri. Lalu yang kedua itu adalah hasil pengembalian investasi atau ROI, yaitu rasio yang menunjukkan hasil atau return atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Adapun rumusnya itu yaitu ROI sama dengan earning after interest and tax dibagi dengan total aset. Nah, di situ juga ada perhitungan dari perusahaan PT XL Axiata. Jadi ROI-nya pada tahun 2018 itu sebesar minus 5,39% dan tahun 2019 itu adalah 4,14%. Jadi dilihat dari perhitungan ROI pada tahun 2018 itu menunjukkan tingkat pengembalian investasi yang diperoleh itu sebesar minus 5,39%. Kemudian pada tahun 2019 itu turun menjadi 4,14%. Nah, hasil ini tuh menunjukkan ketidakmampuan si manajemen itu untuk memperoleh ROI. Jadi jika rata-rata ROI-nya itu adalah 5,39%, minus 5,39%, maka margin laba perusahaan untuk tahun 2018 ini bisa dikatakan cukup baik. Kecuali pada tahun 2019, karena tadi kan ukurannya kan sebesar 4,14% kan. Karena itu masih di bawah rata-rata
rata-rata industri, jadi belum bisa dikatakan baik. Nah, rendahnya rasio ini tuh disebabkan karena rendahnya margin laba pada perputaran aktiva. Selanjutnya adalah hasil pengembalian ekuitas atau ROE, yaitu rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Adapun rumusnya yaitu ROE sama dengan earning after interest and tax dibagi dengan equity. Nah, adapun penghitungan dari perusahaan PT XL Axiata itu tuh pada tahun 2018 itu ROE-nya tuh sebesar minus 1,69. Sedangkan tahun 2019 adalah 1,37%. Jadi hasil perhitungannya ini tuh tidak jauh berbeda dengan ROE. ROE juga mengalami penurunan yang sebesar 0,32% dari tahun 2018 yang tadinya minus 1,69%. Lalu pada tahun 2019 itu di 1,37%. Jadi rata-rata industrinya untuk return on equity itu adalah 10%. Berarti kondisi perusahaan pada tahun 2019 ini tuh sudah bisa dikatakan cukup baik karena sudah berada di atas rata-rata industri. Sedangkan pada tahun 2019 ini tuh belum dikatakan baik karena hasilnya itu masih berada di bawah rata-rata industri. Selanjutnya, laba per lembar saham biasa atau earning per share of common stock, yaitu rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham. Nah, di situ ada rumusnya, yaitu laba per lembar saham sama dengan laba saham biasa dibagi dengan saham biasa yang beredar. Adapun penghitungan dari PT XL Axiata yang pada tahun 2018 itu sebesar 3,21 ribu rupiah, lalu pada tahun 2019 itu sebesar 700,43 ribu rupiah. Nah, dilihat dari perhitungan kondisi laba per saham ini itu menurun dari tahun 2018 ke tahun 2019. Nah, dari hasil perhitungannya juga terlihat bahwa kesejahteraan pemegang sahamnya itu tuh menurun. Nah, penurunan ini tuh cukup lumayan besar, yaitu sebesar 31,498 ribu rupiah per lembar saham. Artinya kemampuan si perusahaan untuk mencari keuntungan itu dapat dikatakan gagal. Jadi kedepannya itu si manajemen perlu melakukan evaluasi pada perusahaan itu. Lalu yang terakhir adalah hasil pengukuran. Hasil pengukuran pada PT XL Axiata ini pada profit margin on sales pada tahun 2018 itu adalah 62%, lalu pada tahun 2019 itu turun menjadi 60%, dengan standar industrinya itu tuh adalah 60%. Sedangkan ROI pada tahun 2018 itu sebesar minus 5,39% dan tahun 2019 itu adalah 4,14% dengan standar industrinya adalah 5%. Selanjutnya adalah ROE. Itu pada tahun 2018 itu sebesar minus 1,69% dan tahun 2019 itu adalah 1,37% dengan standar industri 2%. Yang terakhir adalah laba per lembar saham pada tahun 2018 ini adalah sebesar 3,21 ribu rupiah. Pada tahun 2019 adalah 700,43 ribu rupiah. Nah, sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.